apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Baru selesai diperbaiki, aspal di kawasan Sungai Pinang mengelupas. Sudah belasan pengendara motor yang jatuh dan terluka. Peringatan HUT ke-78 Bayangkara di Kalimantan Timur berlangsung di Polda dan berbagai daerah. Festival Meja Panjang di Kabupaten Berau berlangsung meriah. Beginilah kondisi Jalan Merdeka, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Permukaan jalan yang tidak rata dan banyak lubang menyebabkan pengendara harus ekstra berhati-hati. Kewaspadaan harus ditambah karena titik rusak berada di jalan menikung. Seorang warga menyatakan jalan tersebut baru saja diaspal. Namun begitu sudah belasan orang yang terjatuh. Itu karena permukaannya terkelupas dan lokasinya ada di 2 titik. Sepuluh hari kok. 10 hari? Iya. Berarti baru diaspal? Baru rusak atau gimana? Iya, Pak. Itu akibat apa? Hujan kah atau apa? Hujan. Hujan ya? Iya. Baru mengelupas? Iya. Ada kendaraan yang jatuh, Bang? Ada. Berapa kira-kira hitungan Abang yang sering jaga di sini? Sudah 10 orang. 10 orang jatuh Iya. akibat rusak itu, Bang ya? Iya, Pak. Oh. Sini juga ada. Di sini juga ada? Iya, ada. Jadi ada berapa titik yang rusak, Bang? Ada 2 titik. 2 titik ya? Iya. Parah, Bang, ya rusaknya ya? Iya, Pak. Oh. Itu yang parah itu. Oh, yang kena yang parah sampai ada Iya. genangan air ya? Iya. Oh. Warga lainnya menyatakan aspal tersebut mengelupas karena terendam banjir. Kejadiannya berlangsung sesaat setelah jalan tersebut diaspal. Penyebab genangan itu karena paritnya tertutup semen. Sebelumnya kondisi jalan yang banjir. banjir. Memang sering banjir. Sebelumnya diaspal atau gimana, Bu? Aspal. Kemudian? Aspal. Kemudian? Kemudian alhamdulillahnya setelah aspal, mungkin karena musim hujan juga kan, sering terjadi hujan, jadi di situ tidak ada selokan, tidak ada ini, jadinya mengenang. Jadi aspalnya rusak, Bu ya? Rusak. Itu Berapa hari, Bu, sepengetahuan Ibu jalannya di aspal lalu terlepas, Bu? 2 hari, 1 hari atau 2 hari. Aspal, hujan, Bu ya? Iya, terlepas hujan. sudah ya? Kalau Ibu perkiraannya itu karena apa? Bisa mengelupas cepat seperti itu, Bu? Ya karena banjir, karena genangan kan. Nggak ada saluran air atau gimana, Bu? Bukan tidak ada, tertutup. Tertutup ya? Iya. Agar korban tidak semakin bertambah, Pemkot diminta bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya yakni menutup lubang di jalan sekaligus membuka saluran air agar tidak timbul genangan saat hujan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pencarian seorang anak buah kapal klotok di perairan Pulau Balang, Balikpapan Barat masih terus berlangsung. Korban bernama Muhlis itu diduga diterkam buaya saat berada di buritan kapal pada Jumat 28 Juni 2024. Tim SAR yang terlibat mulai dari polisi, tentara, Basarnas, BPBD, Banda Indonesia, pihak perusahaan, dan keluarga korban. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok dengan radius pencarian hingga 4 km. Tim pertama akan menyisir sepanjang kawasan Pulau Balang hingga ke anak sungai, sedang tim kedua menyisir area jembatan Pulau Balang. Kami melaporkan perkembangan operasi SAR kondisi membahayakan manusia terhadap
korban atas nama Muhlis umur 49 tahun yang diduga diterkam buaya di perairan Pulau Balang. Hari ini merupakan hari keempat pencarian terhadap korban atas nama Muhlis yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan untuk pencarian hari ini, tim SAR gabungan membagi beberapa daerah pencarian yang akan dilakukan oleh beberapa unsur. Untuk set area pertama akan dilakukan di sekitar perairan Pulau Balang yang akan melakukan penyisiran di sepanjang pantai dan di anak-anak sungai. Kemudian untuk di set area B ini sekitar jembatan Pulau Balang. Hingga Senin sore, korban masih belum ditemukan dan pencarian masih dilanjutkan. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah kondisi jembatan Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Perbaikan darurat yang dikerjakan warga membuat jembatan sudah bisa dimanfaatkan. Perbaikannya dilakukan dengan cara sederhana, yakni dengan memanfaatkan batang pohon kelapa dan material kayu seadanya. Meski sudah bisa melintas, namun warga tetap cemas. Mereka khawatir jembatan tersebut sewaktu-waktu akan kembali ambruk diterjang luapan air. Agar kecemasannya tidak bertambah, warga mendesak agar Pemkab segera membangun jembatan. Mereka juga meminta agar konstruksinya permanen dan tidak mudah diterjang luapan air. Kami sih sebagai warga ini, bagaimana supaya jembatan ini dibangun secara maksimal lah. Maksud maksimal itu permanen. Yang mana hasil analisanya kalau banjir itu sering kayu-kayu besar dari atas sana, tepatnya dari Hanurata itu ya. Ada di daerah Kutim sana itu perusahaan kayu. Jadi keseringan kayu itu kalau sudah banjir itu hanyut ke sini. Hanyut, jadi nabrak tiangnya jembatan itu. Masyarakat untuk bisa menyeberang itu kemana, lihat mana Bu? Pakai apa? Rakitan kan? Rakit. Pakai rakit ya. Sekolah dari seberang menyeberang ke sebelah. Tapi kalau misalnya itu putus gimana? Pak, masih tetap pakai rakit, katanya ada jalan alternatif atau seperti apa? Iya, ada. Sudah lewat itu aja rakitan itu. Rakitan itu aja ya. Jembatan Teluk Sumbang ini putus pada Jumat 3 Mei 2024. Ini akibat jembatan tidak kuat menahan derasnya arus sungai. Dampak dari kejadian tersebut, aktivitas warga terhambat. Untuk bisa menyeberangi sungai, mereka harus menggunakan rakit. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Rumah Sakit Islam di Jalan Gurami, Samarinda Ilir hingga Senin 1 Juli 2024 masih belum beroperasi. Ini karena berbagai sarana perlu perbaikan dan peremajaan. Penjabat Gubernur Akmal Malik berjanji akan membantu agar operasional Rumah Sakit Islam segera terwujud. Namun, ia juga membutuhkan dukungan dari pihak yayasan. Akmal pun mengaku siap jika pihak yayasan ingin berdialog dengannya. Yayasan melakukan konsolidasi dulu, bagaimanapun kita ingin manajemennya ke depan solid ya, solid, sehingga ini terkait dengan pelayanan masyarakat ya. Jangan ada lagi dikotomi dan sebagainya nanti. Ya, kita berharap ke depan masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik itu tidak diliputi oleh keraguan karena ada persoalan manajemen. Jadi kita berharap sekali lagi kami meyakini Rumah Sakit Islam nanti akan segera beroperasi, walaupun dari skala kecil dulu. Ya, kita mulai dulu. Nanti lama-lama insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Tapi dari Pemprov sendiri bakal melakukan dukungan, Pak? Ya pasti dong, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat kita dukung. Sebelumnya, pihak yayasan mengaku sudah siap beroperasi.
Bahkan mereka pun berniat untuk menaikkan tipe rumah sakit dari tipe D ke tipe C. Saat ini pihak yayasan masih melakukan sejumlah perbaikan setelah berhenti beroperasi sejak 2016. Hanya ini difungsikan, walaupun ini saat ini juga bisa kita fungsikan, tapi harus juga yang lain ya, yang lain terutama 4 besar ya, bedah, anak, kebidanan, dan ruang bedah, ruang anak, kebidanan, dan penyakit dalam, minimal itu yang kita persen. Di tangan yayasan ini izinnya adalah tipe D masih ya. Harapannya nanti kalau kita lihat semua ruang ini berfungsi, ya supporting dari seluruhnya, terutama yayasan beserta seluruh jajaran lain, ini bisa dioperasionalkan dengan tipe C. Masyarakat berharap Rumah Sakit Islam segera beroperasi. Ini dimaksudkan agar warga di kawasan Ilir bisa lebih cepat mendapatkan penanganan medis. Iswanto melaporkan dari Samarinda.